Brigade Al-Qassam mengumumkan tewasnya 7 sandera pada Rabu 1 November 2023 karena pengeboman Israel di kamp pengungsi Jabaliyah, jalur Gaza, Palestina. 7 sandera yang menjadi korban pengeboman kamp Jabaliyah, 3 diantaranya merupakan pemegang paspor asing. IDF sendiri dilaporkan membombardir kamp pengungsi Jabaliyah tersebut pada Selasa 31 Oktober. Juru bicara IDF, Daniel Hagari, menuturkan serangan udara pada kamp pengungsi Jabaliyah ini menewaskan Komandan Senior Hamas Ibrahim Biari dan menyebabkan runtuhnya infrastruktur bawah tanah kelompok militan ini. Hagari juga mengatakan serangan masih akan terus dilancarkan sehingga warga Gaza diminta segera pindah ke wilayah selatan. Setidaknya 400 orang di kamp pengungsi Jabaliyah tewas dan terluka setelah serangan udara dari militan Israel tersebut. China mengirimkan kapal perang di wilayah Timur Tengah di tengah konflik Israel dan Hamas yang belum juga mereda. Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok atau PLA mengerahkan setidaknya 6 kapal tempur mereka di tengah ketegangan di wilayah tersebut. Kapal perang Zibo juga turut diterjunkan. Zibo adalah kapal perusak berpeluru kendali tipe 052D Fregat Xingzhou dan kapal pasukan terintegrasi Qingdao Angkatan Laut ke-44 PLA. Kapal ini awalnya dilaporkan bergerak dari pantai Muscat pada 14 Oktober silam dengan tujuan yang dirahasiakan. Kehadiran Angkatan Laut ini menandakan beroperasinya 6 kapal Tiongkok di perairan Timur Tengah di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Sikap Tiongkok di tengah konflik Israel dan Hamas ini buntut pengerahan USS Gerald F. Ford, kapal induk tercanggih Amerika Serikat, serta kapal tempur Washington. Selain itu, beberapa negara, termasuk Inggris, Jerman, dan Perancis juga telah mengirimkan pesawat militer atau sipil mereka untuk mengevakuasi warga negaranya di Israel. Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahed 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Pasukan militer Israel semakin terhimpit dengan serangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pendukung Hamas. Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Houthi di Yaman. Di kondisi bersamaan, Israel juga diserang oleh milisi Hizbullah di Lebanon. Pada Rabu 1 November 2023, pasukan pertahanan Israel atau IDF menerima serangan dari Hizbullah di Lebanon Selatan. Hizbullah juga meluncurkan rudal anti-tank menuju wilayah Israel di wilayah Zarid. Tank IDF kemudian dikerahkan untuk melumpuhkan serangan tersebut. Hizbullah dilaporkan juga menyerang militan Zionis di wilayah Yiftah. Di saat yang bersamaan pula, kelompok Houthi di Yaman menyerang Israel sejak Selasa 31 Oktober. Drone dan rudal Houthi yang dipersenjatai Iran menyerang sejumlah titik vital di wilayah Israel. Bahkan pada Rabu 1 November malam, setidaknya ada 5 serangan yang diluncurkan oleh kelompok Houthi. Serangan dari berbagai sisi ini menjadi pukulan telak bagi militer Israel yang enggan untuk melakukan upaya gencatan senjata. Pemerintah Arab Saudi mengecam keras aksi militan Israel yang terus melancarkan serangan ke warga sipil Gaza. Pemerintahan Raja Salman ini mengutuk aksi milisi Zionis yang melakukan tindakan tidak manusiawi. Dari laporan akun X Kerajaan Arab Saudi pada Rabu 1 November, Raja Salman mengutuk keras aksi pasukan Israel terhadap kamp pengungsi Jabaliyah di jalur Gaza. Kerajaan Arab Saudi mengutuk keras dan menolak penargetan sasaran sipil yang dilakukan oleh Israel. Arab Saudi juga mengatakan komunitas internasional telah gagal dalam memberikan tekanan pada pasukan Israel untuk segera menyetujui gencatan senjata. Tak hanya Arab Saudi, pemerintah Qatar juga mengutuk pemboman Israel terhadap kamp
Jabalia. Serangan Israel ke kamp pengungsi di Jabalia ini menewaskan setidaknya 400 orang. Jumlah korban sipil di Gaza juga bertambah menjadi 8.525 orang. Sampai saat ini pihak terkait masih melakukan evakuasi karena diduga banyak korban terkubur reruntuhan. Belasan tentara Israel dilaporkan tewas dalam serangan yang dilakukan militan Hamas pada Selasa 31 Oktober kemarin. Tewasnya militan Zionis ini bermula dari serangan rudal yang dilancarkan Hamas dan menyasar kendaraan lapis baja Israel. Dari laporan Time of Israel, 11 tentara dari Batalion Ziabar, Brigade Infanteri Givanti, tewas saat pengangkut lapis baja Namer yang mereka tumpangi terkena peluru kendali anti-tank yang ditembakkan oleh Hamas. Setidaknya 4 tentara juga terluka dalam serangan kali ini. Selain itu, di hari yang sama, 2 tentara Israel yang berasal dari Batalion 7 Brigade Lapis Baja ke-7 tewas karena tank mereka menabrak alat peledak. Seorang tentara dari Batalion Rotem, pimpinan Givanti juga terluka parah dalam bentrokan terpisah dengan milisi di jalur Gaza. Sejauh ini Israel masih belum bisa merangsek masuk perkotaan Gaza karena zona pertempuran ini dipenuhi oleh bom dan juga jebakan. Selain itu, radar dari jaringan terowongan Hamas juga digunakan untuk mengejutkan dan menyergap pasukan tanpa terdeteksi pergerakannya. Dari 2 laporan FBI Amerika Serikat, Iran dan kelompok Hizbullah disebut akan melakukan serangan langsung ke wilayah Washington. Hal ini karena langkah Amerika Serikat memberikan dukungan pada Israel hingga mengirimkan persenjataan melawan militan Hamas. Hal ini disampaikan oleh Direktur FBI Christopher Wray dalam sidang Senat Amerika Serikat pada Selasa 31 Oktober kemarin. Wray mengatakan bahwa ancaman terhadap pejabat Amerika Serikat meningkat setelah eskalasi konflik Israel dan Hamas juga meningkat. FBI meyakini kelompok pro-Hamas akan melakukan serangan serupa pada warga Amerika Serikat. Wray bahkan mengklaim Iran akan melakukan upaya pembunuhan secara langsung pada pejabat Washington. Kepala FBI ini juga mengaku kelompok militan Lebanon Hizbullah bahkan akan menduduki Amerika Serikat untuk melakukan serangan secara langsung. Wray menyebut infrastruktur penting Amerika Serikat juga akan menjadi sasaran cyber dari Iran. Dari laporan yang ada, sejauh konflik Israel dan Hamas tercatat telah terjadi 27 serangan drone dan juga roket terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Irak dan juga Suriah. Pentagon menyalahkan pejuang yang dibackingi Iran yang juga merupakan pendukung utama dari Hamas. Baku serang kembali terjadi antara pasukan pertahanan Israel atau IDF dengan kelompok militan Lebanon yakni Hizbullah. Serangan balasan dilancarkan IDF seusai militan Hizbullah meluncurkan rudal dan roket ke arah Israel. Dikutip dari The Time of Israel, rudal permukaan ke udara ini diluncurkan ke kendaraan udara tak berawak IDF pada Rabu 1 November kemarin. IDF juga melaporkan pasukan darat Hizbullah turut menembakkan peluru artileri ke arah sumber tembakan roket setelah proyektil diluncurkan di wilayah Gunung Dov dan Gunung Hermon. Dengan serangan-serangan tersebut, IDF kemudian melakukan balasan ke titik sasaran yang sama. IDF melancarkan serangan rudal dan artileri ke Lebanon untuk membalas Hizbullah. Seperti diketahui, Israel terus-menerus menghadapi serangan yang dipimpin Hizbullah di sepanjang perbatasan utara sejak dimulainya perang dengan Hamas pada 7 Oktober lalu. Brigade Al-Qassam mengirimkan rilis video detik-detik militan Hamas menjatuhkan bahan peledak pada unit infanteri Israel di wilayah Beit Haun di jalur Gaza. Sejumlah pasukan Israel yang sedang membidik drone Hamas ini juga langsung kocar-kacir terkena serangan. Inilah video aksi militan Hamas saat melancarkan serangan pada pasukan Zionis. Video tersebut dirilis secara resmi oleh Brigade Al-Qassam pada Rabu 1 November kemarin. Tampak drone militan Hamas ini awalnya membidik para tentara dan bersiaga tepat di atas lokasi mereka berada. Tanpa disadari, pasukan Zionis, bom peledak langsung diterjunkan oleh Hamas. Akibatnya, sejumlah pasukan yang sedang bersiaga kocar-kacir. Lebih dari belasan tentara dalam satu lokasi tersebut terluka. Ada yang sempat melarikan diri, namun sebagian lainnya terkapar akibat ledakan bom peledak tersebut. Serangan ini kembali menjadi kemenangan militan Hamas yang menargetkan kelompok Zionis di jalur Gaza. Dua tentara Israel dilaporkan tewas akibat menabrak alat peledak yang dipasang militan Hamas. Keduanya meledak seketika saat mengendarai tank dan terus membombardir pasukan Hamas.
Dari laporan Time of Israel, tentara Israel tersebut berasal dari Batalion 7 Brigade Lapis Baja ke-7. Keduanya, yakni Alif Rich dari Yerusalem dan juga Kopral Asif Liger dari Yakor. Seorang tentara dari Batalion Rotem pimpinan Givati juga terluka parah dalam bentrokan terpisah dengan milisi Hamas di jalur Gaza. Pada Rabu 1 November kemarin, dua tentara dari Batalion 101 Pasukan Terjun Payung juga terluka parah dalam pertempuran dengan Hamas. 11 tentara dari Batalion Sabar Brigade Infanteri Givanti juga tewas saat mengangkut lapis baja Namer yang mereka tumpangi terkena peluru kendali anti-tank yang ditembakkan oleh Hamas. Setidaknya 4 tentara juga mengalami luka dalam serangan kali ini. Sejauh ini Israel masih belum bisa merangsek masuk perkotaan Gaza karena zona pertempuran saat ini telah dipenuhi oleh bom dan juga jebakan. Selain itu, radar dari jaringan terowongan Hamas juga digunakan untuk mengejutkan dan menyergap pasukan tanpa terdeteksi pergerakannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.